Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di pembelajaran materi tentang produksi hasil hewani. Di mana hari ini Bapak akan eh, menyampaikan materi tentang pengolahan susu. Nah, sebelum kita memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa, saya tunjuk Pak Isan. Silakan Pak Isan. Halo Pak Isan. Baik Pak, ya baik Pak. Baik, sebelum pembelajaran mengenai pengolahan susu kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Terima kasih Isan. Alhamdulillah, Sama-sama Pak. mudah-mudahan dengan kita berdoa, kita diberikan kelancaran dalam kegiatan pembelajaran ini. Nah, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu nasional, lagu Indonesia Raya. Mungkin dilanjut aja ya ini ya. Baik, selanjutnya sebelum pembelajaran Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Silahkan kalian cek untuk absensi ada di website yang Bapak sudah buatkan, di mana absensi ini menggunakan aplikasi. Jadi kalian mengabsensi melampirkan foto kalian, lalu melampirkan juga titik koordinat kalian. Seperti ini. Jadi nanti kalian pilih nama kalian masing-masing, lalu klik hadir, yang izin atau yang sakit, silakan dipilih. Nah, nanti di sini ada foto yang bisa diambil dari kalian, lalu nanti di sini dimasukkan lokasi titik koordinat kalian. Udah absennya, anak-anak? Sudah Pak. keren banget Sudah, apanya Pak. ya. Sudah, Ada Pak. di semua ya. Saya cek di sini, ternyata hadir semua. Alhamdulillah. Kita lanjutkan ke motivasi. Nah, di sini sebelum masuk ke pembelajaran, Bapak akan memutarkan dulu tentang motivasi untuk kita lebih semangat lagi. Bisa dilihat dulu videonya. Suaranya keluar gak anak-anak? Keluar Pak. Oke. Ada yang pernah lihat video animasi ini? Belum, Pak. Belum pernah Pak, baru kali ini. Ini. Nah, ini menggambarkan orang tua yang sedang mencari rezeki, di mana saingannya itu lebih modern yang digunakan. Siapa kesana? Bukan di sini aja, Bu.
Oke, baik anak-anak, lihat dari video yang barusan, apa pesan yang disampaikan dari video tersebut? Ada yang bisa menjawab? Halo? Saya Pak, Kira-kira apa pesannya dari video tersebut? jangan mudah menyerah Pak, walaupun tujuannya sulit Keren, digapai, betul. tapi harus tetap berusaha. Nah, betul sekali. Jadi dari video tersebut bahwa kita jangan mudah menyerah, karena dengan kita menempuh terus akan tercapai seperti itu. Jadi seperti kita PPG ini, kita berjalan, banyak rintangan, banyak halangan, banyak tugas dari sana dari sini. Dengan kita semangat, kita akan mendapatkan yang terbaik. Betul nggak, Isan? Jangan Betul tidur. sekali Pak. Enggak Pak, betul sekali. Oke. Sangat Lanjut. menginspirasi, benar Pak. Baik, selanjutnya Bapak akan menyampaikan tentang materi tentang menerapkan pengolahan susu. Lalu untuk keterampilannya yaitu memproduksi hasil susu, di mana tujuannya yaitu menjelaskan komponen yang terkandung di dalam susu, lalu karakteristik sifat fisik dan kimiawi susu, lalu tanda kerusakan mikrobiologi susu. Selanjutnya membedakan susu mana sih yang lebih memiliki kualitas baik dan buruk. Selanjutnya yaitu prosedur pembuatan beberapa hasil olahan dari susu. Untuk melalui praktikumnya, proses pasteurisasi, lalu membuat keju, permen susu, es krim, dan yogurt. Nah, di sini ruang lingkupnya yaitu tentang karakteristik susu, lalu pengujian kualitas susu, dan produk olahan susu. Di minggu kemarin Bapak sudah menyampaikan materi tentang karakteristik susu, di mana karakteristik susu itu ada 3. Pertama yaitu tentang karakteristik kimia, lalu karakteristik fisik, dan tanda-tanda kerusakan mikrobiologi. Mungkin kita sambil mengingat lagi karakteristik kimia pada susu tersebut. Bentar. Nah, oke. Di sini karakteristik susu, karakteristik kimia pada susu itu memiliki lemak dan air yang sangat besar, di mana 87,5%. Lalu secara alami susu itu memiliki gizi, terus protein dan vitamin, serta gula dan mineral. Lalu materi selanjutnya tentang karakteristik pada fisik pada susu. Nah, teman-teman, anak-anak semuanya, ada yang tahu alat untuk menguji berat jenis? Halo? Piknometer. Untuk menguji berat jenis apa? Laktodensimeter. Laktodensimeter. Nah, laktodensimeter ini digunakan untuk menguji berat jenis pada susu. Nah, untuk susu yang baik itu memiliki berat jenis sekitar 1,02 dengan suhu 20%. Nah, yang kedua yaitu tentang pH meter. Nah, ini pH meter, pH pada susu yang baik itu memiliki berapa? Ada yang tahu? pH yang baik untuk susu itu seberapa? Halo? pH netral ya Pak? Ya, pH pada susu. Ada yang tahu? Tidak. Lupa Pak. Sampai 6,6 sampai 7. Nah, pH untuk susu itu yang baik seperti 6,6 sampai 7. Nah, untuk sifat-sifat krim, di mana sifat-sifat krim ini harus susu itu memiliki lemak, di mana timbul di permukaan bagian atas membentuk suatu lapisan krim yang jelas. Lalu untuk warnanya yang udah pasti kalau susu itu warnanya harus warnanya putih ke biru-biruan yang bagus itu. Terus untuk cita rasanya memiliki cita rasa yang khas. Lalu ketika ada pemanasan ataupun pendingin di suhu 4 itu ada proses penggumpalan,
di atas yaitu gumpalan krim. Nah, selanjutnya untuk materi selanjutnya yaitu pengujian pada susu. Oke. Nah, sebelum ke materi selanjutnya yaitu ke materi pengujian pada susu, anak-anak Bapak akan berikan soal, di mana soal ini kalian boleh menggunakan QR code. Kalian ambil pada layar yang ada di Bapak berikan, kalian lihat menggunakan HP masing-masing. Silakan Bapak berikan waktu sekitar 15 menit untuk melakukan pretest. Silakan menggunakan HP masing-masing. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Baik, nanti Bapak akan cek apakah ini tidak akan menjadi nilai untuk Bapak, tapi Bapak akan melihat kemampuan kalian mengenai materi yang sekarang kita ngebahas tentang pengujian kualitas susu. Nah, kita bahas mengenai pengujian kualitas susu. Untuk kenapa sih ada yang tahu kenapa susu itu harus diuji sebelum kita membuat produk? Ada yang tahu? Supaya tahu kualitasnya, Pak. Agar produknya juga kualitasnya baik, Pak. Kualitasnya? Baik, baik. Ada yang tahu lagi yang lainnya? Halo, Bu Nurlita? Jangan diam. Baik. Nah, kenapa kita harus menguji kualitas susu? Karena sebelum kita membuat produk, susu itu harus kita tahu dulu apakah susu itu layak atau tidaknya kita buat produk. Di mana pengujiannya itu ada 5. Pertama yaitu tentang uji organoleptik. Nah, uji organoleptik ini salah satunya itu kita melihat warna, aroma, rasa, dan adanya endapan pada susu. Lalu di sini ada uji alkohol. Uji alkohol yaitu susu dicampurkan dengan alkohol yang mempunyai sifat dehidrasi, maka protein tersebut dikoagulasi sehingga akan tampak kepecahan pada susu. Lanjut, di sini ada uji didih, di mana uji didih ini prinsip ujinya yaitu kestabilan kasihan susu berkurang bila susu menjadi asam sehingga akan menggumpal atau pecah bila dididihkan. Lalu yang kedua tentang pengujian uji keasaman, di mana tadi sebelum kita lakukan pembuatan produk, susu itu harus kita lihat dulu apakah asam ataupun basa, di mana susu itu harus memiliki pH sekitar 6,7 sampai 7. Lalu di sini ada uji reduktase. Uji reduktase ini melakukan pengujian menilai mutu suhu berdasarkan jumlah bakteri dalam susu menggunakan methyl blue. Nah, kita sebelum melaksanakan atau melakukan pengujian, kita lihat dulu seperti apa sih pengujian kualitas susu tersebut. Baik, kita lihat di sini ada videonya. Uji organoleptik. Pengujian ini meliputi warna, bau, rasa, dan kekentalan. Pengujian dilakukan dengan merasakan, mencium, dan mengamati susu segar. Lalu, pengujian kekentalan dilakukan dengan mengambil sampel susu sebanyak 5 mili dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian, dihomogenkan secara perlahan. Diamati sisa susu yang menempel pada dinding dan cepat lambatnya susu tersebut larut, serta ada tidaknya butiran atau lendir pada susu. Uji kebersihan. Pengujian ini dilakukan dengan susu sebanyak minimal 10 ml dituangkan perlahan ke dalam airline layer atau botol melalui corong yang telah dipasang kapas. Dan diamati ada atau tidaknya kotoran pada kapas. Berdasarkan penilaian, maka dapat dilihat bahwa susu A merupakan susu bersih, susu B juga merupakan susu bersih, susu C merupakan laktat menggunakan metode Mann-Snarchik test.
Pengukuran pH dilakukan dengan kalibrasi pH meter terlebih dahulu, yaitu dengan mencelupkan katoda pH meter ke dalam buffer 7, lalu dicuci dengan menggunakan Aquades, kemudian dikeringkan dengan tisu, lalu dicelupkan ke larutan buffer 4 dan diulangi lagi pencelupan di larutan buffer 7. pH meter dicelupkan pada sampel susu dan nilai pH dibaca langsung pada layar pH meter. Kemudian keasaman setara asam laktat dilakukan dengan anak-anak, apakah videonya berhenti di situ? Berhenti, Pak. Berhenti, Pak. Halo? Berhenti. Berhenti ya? Baik, kayaknya lagi error ini sinyalnya. Kita lanjut. Oke. Sini sinyal. hujan, Jadi, Pak, hujan deras. ya, benar. Di sini emang sinyal sekarang lagi kurang bagus. Sudah bagus, Pak, videonya. Sudah lanjut videonya. Sekarang sudah Baik. jalan lagi videonya. Baik, anak-anak. tambahkan ke dalam tabung reaksi alkohol 70% sebanyak 5 ml. Tabung reaksi dihomogenkan secara perlahan-lahan, kemudian diamati. Ini pengujian alkohol ya, anak-anak ya. Reaksi terdapat butiran atau Ujian alkohol ini menggunakan alkohol 70%. uji reduktase dengan material. Nah, ini uji reduktase di mana menggunakan methyl blue. Dilakukan dengan tabung reaksi steril diisi dengan sampel susu sebanyak 10 ml. Metilen biru ditambahkan ke dalam tabung reaksi sebanyak 0,25 ml. Tabung reaksi kemudian disumbat dan dihomogenkan dengan cara divortex sampai warna biru merata. Tabung reaksi diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius, kemudian setiap 1,5 jam diamati sampai semua warna biru hilang atau lenyap. Uji pemalsuan penambahan platin. Ambil 5 ml sampel susu dan tempatkan pada lempeng tetes, kemudian ditambahkan 2 tetes larutan iod 0,1 N. Amatilah perubahan warna yang terjadi. Perubahan warna menjadi biru menandakan bahwa susu telah rusak. Baik, anak-anak, video mengenai uji kualitas susu itu sudah Bapak putarkan, di mana nanti untuk proses pengujian tersebut kita akan laksanakan di minggu depan, di mana minggu depan kita akan melaksanakan pengujian susu terlebih dahulu, lalu kita akan membuat produk. Nah, untuk tugas hari ini, Bapak sudah membuat LKPD, di mana di sini ada proses pengujian, terus alat dan bahan, terus teknik pengujiannya. Untuk kelompoknya sudah Bapak tentukan. Di sini ada kelompok 1 nanti akan yang menguji organoleptik yaitu Destian dan Nuria. Lalu untuk kelompok 2 itu Nurlita dan Saripah. Lalu uji didih dan keasaman nanti Ihsan dan Neti. Lalu untuk kelompok 4 uji reduktase oleh Rina, Eko, dan Eka Riza. Baik, anak-anak, Bapak kasih tugas ini sekitar 15 menit untuk mengerjakan LKPD yang mana nanti ini akan kita lakukan pengujian di minggu depan. Silakan dikerjakan masing-masing kelompoknya. Nanti presentasi di depan masing-masing maju ke depan. Untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4. Silakan kerjakan, Bapak kasih 15 menit. Iya, Pak. Oke, sudah selesai anak-anak? Sudah, Pak. Baik, semuanya dikumpulkan, nanti Bapak akan ambil. Semuanya dikumpulkan. Baik, kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah,
kelompok 3 sudah, kelompok 4 sudah. Nah, sekarang yang maju ke depan yaitu kelompok 1 dulu, silakan presentasi untuk uji organoleptik. Silakan Destian ya atau Isan? Destian ya? Saya Pak. Silakan. Baik, silakan. Oke, di sini saya dapat bagian pengujian uji organoleptik Pak. Untuk alat dan bahannya itu ada gelas, piring, sendok, susu sapi peternakan sekolah, susu sapi peternakan Cikundul, susu sapi KPBS Sukabumi, susu sapi Hasmil. Untuk teknik pengujiannya, yang pertama itu dari warnanya. Pengamatan warna susu dilakukan secara organoleptik, yaitu melalui pengamatan visual langsung. Terus untuk yang kedua itu rasa dan aromanya. Rasa dan aroma diamati secara organoleptik, yaitu dengan pencicipan dan pembauan, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya. Alhamdulillah untuk kelompok 1 sudah menyampaikan lembar kerjanya untuk yang akan dilaksanakan di minggu depan. Untuk kelompok 2 silakan presentasi mengenai pengujiannya. Silakan kelompok 2. Untuk kelompok 2 saya dan Nurita ya Pak. Ya. Saya alat dan bahan ya. Untuk uji alkohol, alat dan bahan yang digunakan Pak, yang pertama ada tabung reaksi, yang kedua sendok, ketiga susu sapi peternakan dari sekolah, kemudian susu sapi peternakan Cikundul, susu sapi KPBS Sukabumi, susu sapi Hasmilk, dan alkohol 70% Pak. Silakan teknik pengujiannya. Untuk teknik pengujiannya dalam jumlah yang sama, contoh susu dicampur alkohol 70% ke dalam tabung reaksi tertutup. Kemudian tabung nanti dibalikkan beberapa kali. Jika terjadi koagulasi atau penggumpalan, maka akan terlihat partikel halus curd pada permukaan bagian dalam tabung, Pak. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3 silakan menyampaikan pengujiannya. Kelompok 3. Halo. Kelompok 3. Halo. Isan Pak, tidur paling Pak. Oh, Isan atau Bu Neti? Neti. Lagi sholat kayaknya ya? Oh. Gimana Pak Azhar? Gimana? Ya. Kelompok 3 silakan presentasi dari ya. Baik Rina. Uji kualitas susu ya. Kami menggunakan uji didih dan uji keasaman. Untuk alatnya menggunakan gelas, sendok, beker gelas, hot plate, spatula stainless, pH meter, susu sapi peternakan sekolah, susu sapi peternakan Cikundul, susu sapi KPBS Sukabumi, dan susu sapi Hasmilk. Untuk teknik pengujiannya, yang uji didih, susu dipanaskan hingga mendidih. Bila mana susu ada butiran atau gumpalan pada susu, berarti susu tersebut asam atau rusak. Kemudian yang untuk uji keasaman, susu diletakkan pada wadah, kemudian dicelupkan pada kertas pH pada susu. Kemudian bandingkan dengan warna standar. Oh baik, terima kasih San. Sekarang kelompok 4, silakan kelompok 4 untuk uji reduktase. Kelompok 4, pengujian reduktase. Alat dan bahan ada gelas, metilen hidro, susu sapi peternakan sekolah, susu sapi peternakan Cikundul, susu sapi KPBS Sukabumi, sama susu sapi Hasmi. Ya, teknik pengujiannya ya diteruskan Eka. Diberi beberapa tetes metilen blue, kemudian diamati beberapa jam, 1,5 jam Pak, lalu dilihat yang ada perubahan secara signifikan, berarti susu tersebut sudah tidak bagus Pak mutunya.
Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Untuk kegiatan minggu depan, alhamdulillah sudah kalian kerjakan mengenai LKPD-nya. Mungkin minggu depan kita akan laksanakan pengujian susu ini. Nah, setelah pengujian kita akan melakukan pembuatan produk, di mana produk-produk yang akan kita buat yaitu 5 produk. Nah, mungkin nanti kita akan ulas. Untuk persiapan minggu depan, kalian harus menyiapkan APD, di mana APD ini wajib dibawa oleh kalian, seperti topi, terus masker, jas lab, sarung tangan, lalu sepatu. Nah, itu harus lengkap. Bila mana tidak dilengkapi, maka tidak bisa masuk ke dalam ruangan. Selanjutnya, di sini mungkin Bapak akan mulai sedikit tentang produk yang mau kita buat nanti, di mana produk yang mau kita buat nanti yaitu karamel susu, lalu nanti kita akan membuat es krim juga, terus yogurt, lalu keju. Nanti mungkin masing-masing Bapak akan kocok ataupun akan Bapak bagi per kelompok nanti membuat satu produk. Seperti itu. Mungkin selanjutnya yaitu mengenai, nah alhamdulillah untuk kegiatan hari ini sudah dilaksanakan dengan baik. Mungkin sebelum menyelesaikan pembelajaran ini, Bapak akan memberikan post-test tentang pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Silakan kalian barcode di layar, nanti Bapak akan lihat nilai kalian dalam pembelajaran ini. Silakan, Bapak kasih waktu 15 menit untuk bekerjakan. Bila mana nilainya bagus, nanti Bapak akan berikan nilai plus buat kalian dan pasti hadiah juga. Silahkan, 15 menit. Sudah? Oke. Sudah. Silahkan. Alhamdulillah. Selanjutnya yaitu tentang apa sih refleksi mengenai pembelajaran dengan Bapak ini. Ada kesan nggak yang mau kalian sampaikan? Mungkin silahkan masing-masing menyampaikan kesannya, atau satu orang perwakilan untuk menyampaikan kesannya. Halo? Iya Pak. Ya, silakan sampaikan. Menyenangkan sekali ya Pak, untuk tadi tampilannya juga lucu ya, yang artinya membuat kami itu merasa ceria, bahagia, dan senang. Dan kemudian pembawaan Pak Asep juga semangat sekali ya, yang kemudian pada akhirnya itu membawa kami sebagai siswa jadi ikut semangat juga gitu. Semangatnya nular ke kami gitu. Itu Pak. Terima kasih Pak Isan untuk penyampaiannya. Lalu ada hal yang belum jelas mengenai materi yang Bapak sampaikan? Jelas semua, Pak. Sudah jelas, Pak. Terima kasih. Mungkin kesimpulan pembelajaran, mohon maaf, di sini hujan besar banget dari tadi, jadi suara mungkin akan terganggu. Mungkin ada yang bisa menyampaikan kesimpulan tentang pembelajaran mengenai menerapkan produksi susu ini? Silakan, ada yang bisa menyampaikan kesimpulannya? Saya, Pak. Boleh, mangga. Sebelum susu diolah menjadi produk, sebaiknya dilakukan pengujian mutu susu terlebih dahulu, Pak. Betul sekali. Benar. Jadi untuk produk yang mau kita buat ataupun membuat suatu produk dari olahan susu, karena susu itu sangat rentan sekali rusaknya. Jadi alangkah baiknya, walaupun kita hanya sekedar menguji secara manual ataupun secara sederhana, kita lakukan pengujian. Karena bila mana kita membuat produk dengan susu yang tidak bagus, itu hasilnya pun tidak akan maksimal. Contoh seperti pembuatan yogurt, itu bila mana susunya pecah, ya tidak akan jadi seperti itu. Mungkin pertemuan selanjutnya kita akan melakukan praktikum. Nah, alhamdulillah hari ini sudah selesai. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi dengan kegiatan praktikum. Langsung kita akan implementasikan materi yang tadi Bapak sampaikan dan kita pelajari. Untuk berdoa, saya serahkan ke Isan. Silakan Isan berdoa terlebih dahulu. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini,
Kita akhiri berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ihsan. Pak Asep. Terima kasih Ihsan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini pembelajaran dengan Bapak mengenai materi menerapkan produksi susu. Insya Allah minggu depan kita akan ketemu lagi dalam pembelajaran praktik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih ya. Izin menghentikan presentasi. Observer saya siapa? Aisan? Pokoknya Bebas aja lah. Aisan ya? Bu Syarifah, Bu Eka, sama Bu Nurlita. Mangga. Saya yang pertama ya Pak. Ya. Mangga Pak Bu Syarifah. Ya, Pak Asep sudah keren, medianya sudah bagus, menarik. Kemudian, tapi post testnya nggak pertemuan hari ini ya Pak ya? Tidak Ibu. Oh iya, paling cukup sih Pak, medianya menarik. Baik. Terus semua kegiatannya runtut. Terus tadi juga tugas kelompoknya juga sesuai dengan, ini PBL ya Pak ya? PBL dan PJBL sesuai dengan arahan dari Bu Iya, Nanti. sudah sesuai Pak. Terima kasih. Ya. Enggak, Bu Nurlita, saya pengen dengar suara Bu Nurlita sebenarnya. Ibu paling pendiam dari semuanya. Enggak, Bu Nurlita. Untuk runtutannya sudah urut dengan yang ada di lembar observasi. Kemudian yang memang paling menarik itu medianya, Pak Asep memang terbaik kalau mau buat media atau ini modul ajar, pasti menarik para siswa untuk terus memperhatikan seperti itu Pak. Jadi perlu banyak belajar dari Pak Asep. Kemudian untuk post testnya saya juga sama sih Pak, saya nggak di pertemuan pertama, di pertemuan kedua setelah praktikum saya baru post test. Iya Pak? Ya sama, ya. Kurang lebih seperti itu. Makasih Pak. Yuk, terima kasih Bu Nur. Bu Nur ya, ingin suaranya. Iya Pak Asep, saya juga senang dengan pembelajaran Pak Asep itu sudah berbasis teknik ya Pak Asep ya. Jadi anak-anak memang setiap harinya Pak Asep ngabsen melalui apa kayak gitu Pak Asep, absennya setiap hari anak-anak. Kebetulan untuk pelajaran saya itu menggunakan dari mulai pandemi dulu, saya menggunakan Upsheet, aplikasi sheet. Jadi itu aplikasi kayak aplikasi apa ya, di HP itu, tapi gratis Bu. Oh, itu tapi keren. sampai sekarang masih kayak gitu Pak? Masih. Tatap muka, oh gitu. Masih, walaupun Bagus sih, Pak. tatap muka saya masih. Soalnya Ibu, saya pembelajaran kan anak-anak lagi ada di industri juga, jadi kadang ketika pembelajaran walaupun bukan di jam pertemuan tatap muka, saya sering memberikan tugas juga ke anak-anak, jadi menggunakan aplikasi juga. Oh baik Pak, iya Pak, bagus. Media Pak Asep juga keren-keren Pak tadi ya, menarik sekali medianya Pak Asep. Insya Allah Ibu. Terima kasih ya Bu. Juga, apalagi saya harus banyak belajar sama Pak Asep. Oke, mungkin itu aja Pak. Baik, terima kasih. Bu Siti keluar kayaknya ya? Oh iya Pak. Bu Risa? Bu Risa ada. Cuman mungkin di perjalanan kali. Ada. Bentar. Oh ada. Ya, bentar. Oh, rada repot di jalan. Baik. Ntar saya minggir dulu ya. Untuk Pak Asep, tadi pretestnya kenapa di tengah-tengah? Sengaja di tengah atau bagaimana? Materi dulu, lupa atau bagaimana? Sebenarnya saya itu mengulang lagi materi. Halo? Saya mengulang lagi materi. Jadi ada karakteristik fisik,
itu dilaksanakan di minggu yang lalu. Jadi itu untuk pretest yang 2 materi. Oke, iya. Ya, sudah bagus. Untuk pemaparan materi, sebenarnya itu materi-materinya sifatnya baru informasi ya. Kalau saran saya ditambah lagi poin yang di sana bisa menggali hotsnya siswa. Kalau tadi itu masih lebih cenderung Pak Asep menyampaikan informasi tentang ini semua disampaikan oleh Pak Asep. Nah, poin untuk menggali hotsnya siswa itu ditambah lagi. Seperti tadi punya sebelum Pak Asep Bu siapa tadi? Bu Syarifah ya? Ya, keren. Nah, seperti itu paling tidak. Sehingga anak-anak itu muncul pemikiran-pemikiran kritis dari mereka. Misalkan tentang susu itu kita gali terus, tapi munculnya dari anak-anak gitu. Hanya itu saja sih. Untuk yang lain-lainnya sudah bagus, penguasaan kelasnya juga sudah oke. Mungkin itu saja. Terima kasih Bu Risa. Good Pak Asep. Mangga. Bu Siti sudah masuk belum ya? Udah, Bu Siti sudah masuk. Oh, sudah masuk ya, mangga. Iya. Terima kasih Bu Risa, Pak Asa, Pak Mas. Dia tadi terlampar ya. Servernya sudah semua? Halo Bu. Sudah Bu. Sudah Bu. Servernya sudah semua. Ya baik. Saya rasa untuk Pak Asep sih cukup bagus ya. Betul tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Risa ya. Mungkin pembelajarannya tidak hanya satu arah dari guru gitu ya, tapi juga siswa dilibatkan gitu ya Pak ya dalam proses pembelajaran ya. Yang itu saja mungkin Bapak dan Ibu ya untuk Pak Asep. Saya rasa sudah cukup ya. Terima kasih Bu. Kita masih ada 2. Ya, terima kasih Pak Asep. Untuk medianya sudah bagus Pak. Medianya juga bagus. Kemudian Bapak menggunakan IT juga ya. Absen bagus sekali ya. Insyaallah Bu. Ya baik